Kembali lagi di Check It Out. Balik lagi nih teman-teman Check It Out. Kita Yoi. bakal ngobrolin gadget juga yang pasti banyak yang menarik ternyata ya di 2023 ini Padli. 2022 dulu kita bicara gitu ya, Do ya. Betul. Yang tahun yang baru kita lalui gitu ya, Do Ya. ya. Nah, itu banyak sekali apa ya, boleh dibilang rilisan gadget yang nggak masuk akal tapi masuk akal ternyata dilihatnya. Ibaratnya kita mikirinnya, ini nggak masuk akal nih ternyata. Ternyata bisa gitu ya. Atau ada juga beberapa gadget yang kita nggak kepikiran Padli ya. Yoi, benar. Ternyata ada aja dan menyenangkan untuk punya gadget seperti itu kayaknya. Ya, I hope sih ya kayaknya. Iya. Tergantung experience kita masing-masing juga sih kayaknya. Betul, kan kita di video kemarin juga bahas yang lipat-lipat ya. Lagi Yoi. rame banget dari tengah sampai penghujung tahun 2022 nih teman kita. Dari lipet, apalagi satunya lagi Lipatnya juga beda-beda. Iya. Ada yang lipatnya horizontal, ada yang lipatnya vertikal. atau ntar 2023 lipetnya kayaknya bakalan kayak telentang gitu nggak ya? Kayak ketupat. Kayak ketupat gitu lah. Atau jajar genjang kira-kira ya. Tapi akhir-akhir ini kan banyak nih Padli, pasti kalau misalkan teman kita juga kalau gaptek pasti ngeliatin beberapa postingan sosial media yang laptopnya pun Yoi. udah layar lipat Padli. Iya, semacam yang yoga ya kalau nggak salah Betul. namanya ya. Yang Laptop layar lipat, abis itu laptopnya layar lipat di atasnya ditumpuk sama keyboard tambahan. iya, dan juga keyboardnya ada di layarnya gitu Keyboardnya ya, ada di layarnya, terus keyboardnya jadi eksternal, abis itu layarnya bisa di landscape dan layarnya jadi monitor eksternal. Iya, benar sekali. Apakah nanti juga di tahun 2023 tidak ada punya layar lagi? Ibaratnya punya apa sih namanya tuh yang hologram gitu loh Hologram. jadinya. Kalau keyboard hologram udah ada ya, Udah teman-teman ada. Check It Out ya, bukan hologram sih, apa sih LED. LED ya. Jadi dia kayak nyorot ke meja gitu, terus kita ketik-ketik. Tapi kalau layar hologram bisa nggak ya kira-kira ya? Jadi cuma kayak apa sih yang di anime SAO itu? bukan anime SAO ya kayaknya ya. Apa sih? Dia tuh kayak jenisnya pulpen gitu loh. Nah, pulpen jadi tinggal pencet dia Oh ya langsung kayak tahu. gitu. Jadi keyboardnya tuh di dalam genggamannya gitu. Iya, itu apa sih namanya Ya itu? kita Lupa. lihat saja apakah terrealisasikan beberapa teknologi-teknologi dalam Iya. anime tersebut ya teman Check It Out ya. Semoga sih terrealisasi ya. Kayak enak banget sih masalahnya pakai kayak gitu ya. Betul, Kayak aduh, enak lah pokoknya lah. Ya makanya nih Padli, dengan banyaknya inovasi di tahun yang lalu juga, kira-kira tahun ini bakal lebih banyak inovasi nggak sih ya? Oke, Atau kita malah ke penyempurnaan? Nah itu masalahnya kan nggak tahu nih apakah nanti bug-bug yang ada di tahun 2022 diperbaiki atau malah perfectnya gitu ya kan? Betul, beberapa gadget juga nih Padli ya, Yoi. yang mungkin menurut kita aneh. Iya, Tapi benar. bisa jadi bermanfaat untuk beberapa orang gitu. Salah satunya Nothing Phone. Nothing Phone aku ngelihatnya kayak wah ini aneh nih. Orang Bener-bener aneh ya, pengen gitu kan. punya handphone, tapi kayak nggak pengen punya handphone. Ya sesuai namanya gitu ya kan nothing gitu ya. Nothing Phone, kita cuma bisa ngambil fiturnya yang dipakai aja gitu teman-teman. Ya iya benar. Sama juga kayak iPhone 14 Pro dengan ngeluarin yang namanya Dynamic Island. Dynamic Island, yang Dan katanya itu- gimmick aja Padli. Katanya gimmick tapi memang benar-benar berguna katanya. Berguna ya? Berguna banget karena ibaratnya kita itu punya pengen layar tambahan, bukan layar tambahan sih, sebuah pintasan tambahan gitu loh maksudnya. Kita Terus ada sebut di situ. widget ya. Iya, aku nyebutnya bahasa Indonesia aja sih, pintasan ya. Ya mungkin orang-orang Android nyebutnya widget teman. Tapi Ya. kalau kita lanjut lagi menerka-nerka nih Padli ya di tahun Yoi. 2023. Apakah ada hal-hal aneh lainnya? Aneh dalam tanda kutip di sini adalah hal-hal terbarukan atau penyempurnaan tadi kan pertanyaannya. Ya, apakah itu akan disempurnakan atau diperbaiki? Kita akan bahas di video kali ini. Betul. Nah, masuk ke beberapa gadget yang mungkin masih kita anggap mitos Padli ya, Yoi, karena belum benar. keluar juga. Ibaratnya ini kita cuma gosip lah dikit lah, gibah-gibah lah dikit lah gitu ya kan. Gibahin seputar tekno di 2023. Yoi, benar sekali. Ada beberapa gadget yang bakalan dicanangkan, diprediksi keluar dengan beragam fitur terbarunya gitu ya kan. Mungkin bahkan brand-brand ternama yang teman Check It Out gak bakal kepikiran mereka bakal ngelakuin hal tersebut ya. Yoi, benar. Ya benar-benar di luar dugaan lah gitu Betul. ya. Nah, salah satunya Padli ada Google Pixel Folded. Oke, mirip-mirip sama kayak Samsung Galaxy Fold ya. Nah, ngobrolin mirip-mirip nih Padli, ternyata untuk Google Pixel Folded ini juga pakai Samsung Display. Apa Samsung Display itu maksudnya tuh? Kayak tampilannya Samsung banget tapi Betul, gimana? betul. Dia pakai pabrikannya Samsung Display lah pokoknya. Oke. Layarnya punya resolusi yang tinggi lumayan, didukung sama refresh rate yang kencang sampai 120 Hz Padli. Oke, dan juga katanya panel OLED. OLED apa sih? Panel bacanya? OLED. Ya, panel OLED fleksibel gitu ya Ya, jadinya. walaupun nih Padli kita tahu ya sebenarnya
di pasar HP lipat teman-teman TikTok juga udah pada tahu sama Samsung. Yo iya benar. Terus Udah juga hafal kalau lah nggak gitu salah ya. kemarin ada yang baru Oppo ya. Oppo apa sih namanya itu Oppo Pol gitulah. Ya. Saya bingung Semoga juga kita bisa nyebutnya. hands on ya untuk HP-HP berikutnya. Iya. Nah, yang pasti smartphone lipat ini katanya nih Padli, jadi smartphone lipat pertama di dunia Oke. yang berjalan di sistem Android 14L. 14 sekarang ini Android-nya Android berapa ya? 13 ya kalau nggak salah. Android berapa ya? 13 kayaknya ya teman Iya. TikTok ya. 13 Tapi ya. OS terbaru yang memang diharapkan debut di event Google kapan kira-kira? Bulan apa Oke. coba? Biasanya itu tahu ya bulan apa ya? Kalau Apple kan biasanya debutnya itu pasti September. Oke, nah ini Google Pixel bakal keluarin Google Pixel Folded-nya di Mei tahun ini. Mei tahun 2023. Tapi sekedar informasi nih Padli juga. Tadi kan mereka pakai operasi Android 14L. Yoi, L ini tahu nggak apa? lipat maksudnya ya. Bukan ya? Kan bahasa Benar Indonesia. tapi benar Padli. Oke. Karena emblem L ini di belakang 14L tadi untuk operasi Android-nya ini bikin khusus buat perangkat layar lipat. Apakah itu dari bahasa Indonesia? Mungkin ya, kayaknya yang bikin orang Indonesia. Oke, berarti Sama juga L buat lipat ya? tablet maupun gadget dengan layar yang lebih luas. Hmm. Makanya ada emblem L-nya di situ. Oke, nah kita berbicara tentang kameranya nih Dok. Pixel kalau boleh dibilang 2022 jawara di kamera. Ya. Bahkan bisa hampir nyamain peringkatnya iPhone dengan pengambilan kualitas kamera terbaik katanya. Betul, setelah Apakah beberapa- ini akan kembali lagi kayaknya? Kayaknya iya. Karena kita lihat di sini kalau dari spesifikasinya aja, ini masih mitos ya karena belum Oke. rilis nih teman TikTok. Dia punya 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX787 yang dipasang ke kamera tele 10 megapiksel. Oke. Lagi-lagi sensor Samsung S5K 3J1. Oke. Sama ada ultrawide-nya juga. Udah ada tele, ultrawide juga ada dengan lengkap 12 megapiksel ya. Sony IMX386 nih teman TikTok. Selfie-nya pakai apa? 8 megapiksel. Sony lagi IMX355. Oke, kalau boleh bilang ini lumayan sih ya di tahun 2023 Iya, gitu ya. Karena 2022 pun menjadi salah satu saingan berat ya. Yoi. Karena bisa melampaui ini teman TikTok. Mungkin ini cuma mitos tapi bisa dibuktikan bisa melampaui kameranya iPhone. Iya, nah kalau tadi kita bicara terkait dengan fitur-fiturnya gitu ya. Nah. Kira-kira rilisnya kapan sih ini ya? Rilisnya sih sebenarnya saya sudah bilang tadi Padli ya, di Mei tahun ini, tolong dong. Oh, diulangin lagi maksudnya. Iya, iya. Kita harus meng-highlight gitu loh. Tapi cuman nih kita fair-fairan nih Padli ya. Kalau Google Pixel Fold ini debut di 3 Maret 2023, sayangnya ternyata bakal bentrok dengan mitos berikutnya nih Padli. Oke, apa Yakni Samsung lagi-lagi bakal ngadirin smartphone lipat andalannya Z Fold 5 ya? Z Fold 5 yang rilis di Agustus 2023. Yoi, benar. Tirtinya ini. Apakah Google Pixel Fold bisa menandingi dari Samsung Galaxy? Iya, Z kalau Fold masalah 5? marketing sih kayaknya memang kalau Google Pixel agak gimana gitu ya Iya. kalau marketing gitu. Bisa ya, kita bilang nggak sih dibandingkan Samsung. fanboynya Google Pixel ini sama kayak fanboy iPhone sama Yes. Xiaomi, mereka tersendiri gitu. Iya, Jadi kalau benar. misalkan emang proud to be Google Pixelian ya kayaknya beli Google Pixel gitu ya. Kayaknya ya tergantung juga lah gitu ya. Betul. Nah ini apakah nanti akan barengan juga peluncurannya? Karena kan tadi Mei, Agustus kan deket gitu ya. Agustus deket. Atau jangan-jangan cuma Mei itu panggung Ya, sementara karena ini masih mitos kan ternyata Iya. ya. Nah, itu dia. Kita lihat aja lah teman kita ya. Soalnya kan kita nggak tahu tuh prediksi-prediksinya Betul, gimana betul, ya. Nah itu tadi ada dari Google Pixel, Pixel Fold. Fold. Sekarang kita beralih ke yang namanya Sony Xperia One 5. One Mark 5 ya. Ya, One Mark 5 bacanya ya kayak gitu ya. Nah itu tuh, tahun kemarin 2022 udah ngerilis yang namanya Sony Xperia One Mark 4 tadi ya. Betul. Dengan harga yang berapa sih? Harganya mending gak usah disebut Oh, ya. gak usah disebut ya. Bisa kita bilang Sony dengan price listnya itu lumayan kurang bersahabat sama Yep. kantong teman-teman. Kayaknya bisa beli Pazio 1, Iya. Scoopy 1. Nggak juga. Enggak ya. Enggak sampai ya. Kalau dimenang-mendingin mending iPhone lah gitu. Oke, Tapi siap. sekali lagi nih Padli, kalau namanya fanboy ya, Mm-mm. kita itu Sony itu udah terdikte dengan desainnya yang cakep banget. Iya Jadi teman-teman pasti ngelihat Sony itu tahu itu tuh orang itu pakai Sony gitu. Oke. Dengan layarnya seperti itu, sinematik banget kalau nonton film Padli pakai Sony.
Kayak sejenis kita tuh ngeliatin layar bioskop mungkin ya. Enggak Enggak ya. Bener gak ya? Enggak, maksudnya tuh dari apa sih, segi sinematiknya mungkin, dari Ya, segi betul. layarnya kayak kita nyaman mungkin. Nyaman pemakaiannya. gitu kan. Apalagi kita tahu Sony ya. Yang ngerekam ini kan ini produk-produk Sony semua Padli ya. Iya benar sekali. Jadi kita gak usah ngeraguin lagi lah masalah layarnya. Iya benar. Nah apalagi juga katanya kameranya bakalan lebih unggul daripada Sony One Mark IV ya kayaknya ya. Sepertinya. Karena ada rumor juga nih Padli untuk para fanboy Sony siap-siap ya dengan rumor yang satu ini. Bahwasanya untuk Sony Xperia One Mark V ini katanya dia bakal menyematkan kameranya melalui lubang ajaib. Oke. Apa lubang ajaib itu? Maksudnya kayak ada apa sih namanya tuh, kayak lubang kecil. Hidden hole lah istilahnya ya. Lubang Mungkin Padli tersembunyi. atau teman-teman kita juga malesin banget apalagi kalau misalkan ngelihat smartphone itu ada poninya. Iya benar. Atau ada smartphone itu ada tompelnya. Ada bezelnya. Ada gitu bezelnya. Ya, kan? Teman Ini yang kita maksud nih teman Take It Out ya. Kalau misalkan kamu fanboynya dari Sony sendiri, dia nanti katanya rumornya bakal bikin teknologi hidden kamera yang anti mask-ray. Tapi sejauh ini Dok, kalau ngikutin Sony Xperia Dok ya, entah kenapa dari tahun berapa ya Sony Xperia muncul itu 2000-an gitu ya. 2000-an. Karena ini HP legenda juga gitu ya kan. Legend lah ya. Legend lah pokoknya ya. Memang kalau kualitas dari audio, dari mulai kamera segala macam, apalagi prosesor gitu ya. Apalagi teman-teman yang di tahun 2000-an suka dengerin musik nih. Nah. Pasti HP-HP-nya Sony Xperia. Ya, apalagi Walkman gitu ya kan. Nah, itu kayak ini HP legenda nih gitu ya kan. HP dengan 1001 cara gitu ya. Tapi sayang satunya, Dok. Apa tuh? Kayak kurang aja sih sebenarnya kita tahu tentang Sony. Mungkin marketingnya ya. Nah, itu, Dok. Atau doi udah laku di kamera. Kayak merasa mungkin ya udahlah, kamera udah laku nih Ya, dengan kamera udah laku, alpanya gitu ya. lensa udah laku. Yoi. Atau mungkin Sony laku juga di perfilmannya gitu ya kan. Tapi harusnya kalau misalkan mereka punya anak perusahaan ya sebut aja HP yang punya fanboy sendiri ya Padlinya. Iya, benar sekali. Kayaknya mesti diperhatiin nih. Atau anak tiri ya, Surat jangan-jangan terbuka HP-nya. untuk Sony ya. Nah, kirimin deh ke kita. Siapa Atau tahu bisa hands on. Atau Tapi kira-kira- padahal juga rilis untuk Xperia tiap tahun ya Padli. Iya, nah Untuk Sony itu ini masalahnya sendiri. Dok. Kayak Tuh. kita tahu iPhone rilis tiap September, ibaratnya tuh kan pasti kita tahu semuanya gitu ya kan. Samsung rilis bulan apa gitu tahu gitu ya kan. Sony bro. Sony Nggak kita tahu, bro. sebenarnya kayaknya tahu, untuk para fanboy pun tahu, tapi kayak ketutup aja gitu dengan rumor-rumor HP lipat lain lah, Iya. ataupun juga bahkan kalau misalkan Paddi pernah ngelihat di YouTube ada tuh rumor Sony HP-nya, tapi transparan. Oke, pernah ngeliat sih sebenarnya. Pernah ngelihat nggak? Heeh. Nah entah itu bikinan fans ya atau memang benar-benar itu jadi smartphone di masa yang akan datang. Biasanya ada di Explore IG tuh biasanya. Itu ya, teman-teman. Itu biasanya ada dari apa gitu, kayaknya rumor doang sih kayaknya. Iya. Kayaknya masih sulit sih masalah transparan gitu ya kan. Karena kan ada chip, ada motherboardnya kan di dalamnya. Iya, Kalau nah. transparan tembus tangan tuh kayak Tapi kalau kita bicara transparan ada satu sih sudah sedikit out dulu ya. Oke. Ada TV. Ya, benar, bahkan TV. TV yang gede gitu, Betul. ternyata ada yang transparan. Tapi tetap TV-nya itu dia punya box di bawahnya kan ya, untuk mungkin ngalirin layarnya ke Ke atas sana. gitu ya kan. Tapi ya minusnya sih harus kualitas cahayanya yang gelap gitu ya kan. Betul. Nah itu sih minusnya. Apakah yang HP transparan ini bakalan ada? Buat kamu para pemilik rumah-rumah estetik ya, silahkan dicari aja untuk Iya. itu kalau nggak salah folded juga tuh, jadi dia digulung, habis itu keluar ngeroll ke atas dan transparan. Nah Itu kalau dia. TV sudah mulai berbicara transparan, smartphone kira-kira kapan ya? Betul. Tapi kalau dari iPhone apa kabar 2023 Pak Di? Nah iPhone kita tahu setiap bulan September Dok. Tadi Oke. seperti yang aku bilang bakalan yang namanya ngadain seminar lah intinya. Seminar. Bener kan seminar gitu bro? Press conference kali. Ya aku nyebutnya seminar lah pokoknya lah. Seminar iPhone gitu ya Ya, kan. berarti nanti ntar sidang habis seminar ya? Ya, sempro gitu ya maksudnya. Sempro. Enggak, seminar gitu lah di bulan September. Biasanya di bulan September banyak ngeluarin produk-produk baru. Seperti yang kemarin ada smartwatch, ada iPhone 14 gitu ya, Dok ya. Kemarin juga kita sempat nge-review HomePod mini ya. Iya, benar sekali. Siapa tahu kamu pengen masuk ke lingkungannya iOS. Ekosistemnya iPhone gitu. Betul. Tapi kalau berbicara tentang September sebelumnya, yang baru-baru aja kita lewati. Yang baru-baru ini. Si 14 ya? Ya itu. Ada yang bilang useless banget pakai iPhone 14.
iPhone 14 ya, bukan 14 Pro. Ya. Useless banget, mending kembali ke 13 katanya. Karena fiturnya dari iPhone 13 ke iPhone 14 itu cuma dikit banget naiknya. Ini berarti masih rumor yang ganjil genap iPhone-nya. Ini termasuk juga dong. Makanya ketika menggunakan label Pro di iPhone 14 baru berasa bedanya gitu loh. Nah ini yang sangat disayangkan fanboynya iPhone, kenapa jadi ketika 13 ke 14 itu cuma naik dikit gitu ya kan. Sedangkan ke Pro-nya malah lebih naik, kenapa nggak samain aja gitu loh. Langsung aja gitu ya. Ya, nah apakah nanti di iPhone 15 bakalan kayak gitu lagi atau malah penyempurnaannya? Nah, will sih di 2023. Harapannya semoga ada apa fitur-fitur baru ya. Yoi, bener. iPhone 15 ini sendiri. Sebenarnya kalau jadi orang Apple pun kayaknya pusing deh. Ya benar. Tahun ini fitur apa lagi ya? Kayak semacam mereka itu apa sih namanya tuh kekeh pengen jadi inovator. Iya benar. Tapi tetap kalah saing sih sebenarnya Kayaknya ya. orang dalamnya, wah tahun ini fitur apa lagi ya? Lihat Xiaomi ya. Iya. Kayaknya kayak gitu. Atau jangan-jangan dia ingin mata-mata gitu ya. Iya, kayaknya apakah iPhone di tahun 2023 bakal folded juga? Siapa tahu. Siapa tahu gitu ya. Atau jangan-jangan iPhone nanti transparan duluan? Ya, siapa tahu ya. Kayak rumor-rumornya banyak banget tuh yang bilang. Nah, mungkin iPhone salah satunya adalah transparan. port chargingnya. Oke. Port charging kita tahu iPhone masih menggunakan Lightning ya sementara Lightning, ini ya. teman-teman. Tapi iPhone 14 kemarin di pasar Amerika sudah menggunakan Type C. Oh, Sudah menggunakan Type C, Sudah tapi menggunakan di Type C. pasar Amerika saja. Di pasar Amerika. Karena Untuk iPhone iPhone 14 14 kemarin. ya, oke. Tapi apakah kemungkinan nanti di iPhone 15 akan menggunakan dipatenkan ya? Karena ini tuntutan juga katanya, Betul. tuntutan dari Uni Eropa dan juga ada pasar Amerika juga yang menuntut bahwa nih gunain nih biar semua HP sama katanya Type C. Dipluralisasikan ya Padli ya. Iya benar. Tapi kalau berbeda antara Type C dengan Lightning, kayaknya memang lebih pro ke Type C sebenarnya aku Sedo. Aku juga lebih ke pro ke Type C. Coba tanya aja teman-teman Tech It yang punya iPhone ya. Pasti punya kabel charging lain. Iya. Tahu buat apa? Apa tuh? TWS. Bener. Terus banyak deh pokoknya. Tapi rata-rata kan sekarang udah kabel charger iPhone yang ori ya Do ya. Ya. Itu kan colokannya dari mulai Type C ke Lightning. Oh gitu. Kayak gitu. Yang apa sih namanya tuh kepala charger ya Kepala bilangnya chargernya, ya. iya. Kan biasanya kalau kepala charger kan itu Type A ya kalau nggak Kenapa salah kita ya. kayak orang ponsel ya ngobrolin kepala charger. Enggak, maksudnya kan udah mulai dari sana aja Type C sudah ya Betul, kan. betul. Nah otomatis dari Type C ke Type C jadinya chargernya ini. Oke, tapi pasti fast charging dong. Harusnya ya. Harusnya. Heeh. Kabar terbarunya gitu ya Do ya. Kabar terbarunya apa tuh Padli? Apa ya kira-kira ya? Ternyata iPad generasi terbaru sudah menggunakan Lightning. Dan juga MacBook yang terbaru. Lightning Type C maksudnya. Wah, kamu sangat tidak surprise sekali. Jadi MacBook sama iPad terbaru Nah. itu sudah menggunakan port charging Type C. Iya, ini seperti yang aku pakai. Aku pakai lah padahal. Betul, betul. Tapi nggak sadar. Tapi kalau juga ini keunggulan Lightning- Type C Type ini ya. Padli, sekarang kan teknologi makin maju, makin banyak fitur, sama makin murah. Itu hal-hal yang sebenarnya kita inginkan di tahun-tahun yang lalu gitu. Iya, benar. Tapi kekurangannya adalah kualitas yang menurun mungkin ya. Iya sih sebenarnya kualitasnya agak mulai downgrade ya sedikit ya. Betul. Nah, yang aku maksud di sini adalah salah satunya mikrofon portable. Balik lagi ke hubungannya sama Type C. Yoi. Sekarang kan udah ada tuh teman-teman Take It Out mikrofon portable untuk entah interview ataupun juga perekaman kita pengen rekam suara itu portnya pasti Type C. Yoi, benar. Nah, itu juga salah satu yang bisa menguntungkan iPhone 15 kalau misalkan emang benar-benar dipatenin tuh untuk Type C-nya. Karena memang katanya kehendaknya itu Type C itu udah menjadi arus sejuta umat makanya. Betul. Dan juga tambahannya iPhone sudah kita buktikan teman Take It Out kalau ngerekam suara paling jernih. Iya, emang the best sih kalau iPhone ya. Jujur aja dari apa sih namanya perekaman pakai ini mic ini aja gitu ya kan atau betul. Saramonic gitu ya. Betul. Ketika dicolokin ke iPhone, wah Nah, kacau men. sudah terbukti teman Take Yoi It Out. bener, kualitas audio dan juga videonya keren parah. Nah jadi ada rumor terbaru juga Do yang mengatakan kalau iPhone 15 nanti akan menggunakan yang namanya seamless atau no SIM. No SIM. Berarti Ya. nggak ada kartu SIM sama sekali dalam HP-nya. Iya, ada kemungkinan nanti bakalan diterapkan di seluruh dunia. Tapi sementara ini memang di iPhone 14 sudah menggunakan yang namanya no SIM. No SIM tadi. 10R udah ada dual Oke. SIM-nya no SIM tadi. Oke. Nah, apakah nanti di iPhone 15 akan disamaratakan seluruh dunia? Oke, tapi tadi kabarnya pun juga untuk no SIM ini baru di regional Amerika, ya? Tapi kita biasanya pangsa pasar
Amerika dan Asia pun bakal ngikutin biasanya. Nah, tapi juga kelemahannya di Asia nih, Dok. Apalagi khususnya di Indonesia, Dok ya. Khususnya Indonesia nih kata Fadli. Ya, apa ya namanya ya? GSM yang masih yang mendukung ya terkait dengan eSIM ini kalau nggak salah hitungannya cuma 2 atau 3 yang bisa mendukung untuk no SIM tadi ya? Iya, yang aku tahu sebenarnya satu aja sih Smartfren sementara ini. Ya. Sisanya mungkin nanti bisa teman-teman Tekitot kasih tahu di komen gitu ya. Boleh dicek lagi gitu ya. Yoi. Siapa aja sih sebenarnya eSIM yang berlaku di Indonesia gitu. Apalagi dengan ditambah 5G. 5G juga. Nah, itu yang bantu banget tahun 2023 loh. Kalau misalkan HP masih belum bisa 5G kayaknya mesti nabung dulu ya untuk persiapan di tahun yang akan datang. Bener sekali. Kira-kira Anda nungguin nggak? Atau Edo nungguin nggak kira-kira iPhone 15? Aku nungguin sih. iPhone Tapi 15. mikir-mikir juga untuk pindah. Kalau pindah kan berarti otomatis ekosistem kita mesti nyesuaiin ya teman-teman kita ya. Harus pakai AirPod juga. Iya, kita harus airdrop ya. Kayak teman-teman tuh biasanya di circle tuh airdrop. Mi drop, Bro. Oke, Mi drop. Emang ada Mi drop, Dok? Ada Mi drop Pat. Ya. Kira saya bikin sendiri teman kita ya. Oke, berarti Mi drop keren ya kata-katanya ya. Iya. Saya jatuh gitu ya. Saya drop gitu ya kan maksudnya, bukan ya? Kayaknya berguna banget untuk obrolan kita kali ini Padli ya. Iya. Pokoknya kira-kira konklusinya dengan fitur-fitur tadi nih Padli di tahun 2023, tahun ini adalah tahun yang bisa kita bilang perbaharuan untuk teknologi pribadi kita sendiri. Kalau misalkan kamu memang pengen move on ya ke fitur-fitur berikut, apalagi yang udah mulai coba, kayaknya HP lipat menarik deh. Atau jangan-jangan HP transparan bakalan ada. Wow. Aku pengen nunggu banget, pokoknya HP transparan harus ada di tahun 2023. Kita lihat nanti. Kalau misalkan ada bisa hands on, wah tuh keren sih. Iya sih. Apalagi yang pakai pulpen. Pulpen tadi Dok, yang hologram. Oh, oke. Iya. Ini balik lagi ke keyboard pulpen tadi ya, Padli ya. Kenapa nunggu banget? Itu juga teman kita, silahkan kamu komen kira-kira fitur apa yang kamu nantikan di tahun 2023. Yoi. Dan jangan lupa juga teman-teman Tekitot like, komen, dan subscribe YouTube kita. Check it out. See you on the next episode.